Muslim Yogyakarta. Pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat malam Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di program acara rutin Rabu malam, yakni bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan, di program acara Halo Dokter. Kembali kami menyapa para pendengar sekalian dari Jakarta di studio Radio Muslim Jogja di Jalan Persatuan nomor 72, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Dan kita telah dibersamai oleh narasumber kita yang insya Allah kita akan bincang-bincang dan bertanya seputar kesehatan bersama beliau, yakni Dr. Taufik Indrawan, SPPD, spesialis penyakit dalam, Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter atas waktunya kembali membersamai kami malam hari ini. Apa kabar Dr. Taufik? Alhamdulillah, kabar baik ya. Baik. Semoga yang di studio juga baik ya. Gimana dokter? Semoga yang di studio juga baik. Amin dok. Alhamdulillah kami juga baik dan sehat dokter. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita telah dibersamai oleh Dr. Taufik ya, dan semoga kaum muslimin juga dalam keadaan sehat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas insya Allah pembahasan yang belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu seputar penyakit HIV AIDS ya, mengenali gejala dan pencegahan HIV AIDS, yang mungkin sebagian dari kita sudah familiar ya, banyak mungkin informasi-informasi atau edukasi-edukasi di internet atau di media-media lainnya tentang HIV AIDS ini, bagaimana gaya hidup yang harusnya kita lakukan seperti itu ya, gaya hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit, salah satunya HIV AIDS. Dan insya Allah kita akan bincang-bincang lebih jauh pembahasan terkait hal tersebut. Silahkan kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa sekalian, dipersilakan bisa bertanya ya di sesi nanti kita akan bincang-bincang sebentar dan ada sesi tanya jawab. Kami persilakan bisa disampaikan pertanyaan melalui nomor interaktif di nomor 0823 2727 5333. Bisa melalui SMS atau chat WhatsApp, bisa juga telepon langsung ke nomor tersebut di nomor yang sama 0823 2727 5333. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kita tanya terlebih dahulu kepada Dr. Taufik tentang definisi dok dari HIV AIDS ini. Biasanya kan kadang penulisannya HIV saja, kadang HIV atau garis miring atau spasi AIDS. Nah, ini maksudnya apa dok? Bisa dijelaskan definisinya. Silakan Dr. Taufik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita mulai bincang kita malam hari ini dengan apa itu HIV dan AIDS ya. Sebelum kita lebih lanjut diskusi, barangkali di antara kita ada yang sudah mulai antipati nih. Ngapain ya? Kita harus membahas tentang HIV dan AIDS gitu ya. Itu kan salah satu penyakit yang kemudian pokoknya kalau dengar kata HIV dan AIDS itu pikiran kita sudah serba negatif gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu HIV. HIV adalah panjangannya Human Immunodeficiency Virus ya. Artinya apa? Ini artinya infeksi yang kemudian infeksi dari virus ya, virusnya namanya HIV, yang kemudian dia melemahkan sistem imun seseorang, sistem imun penderitanya. Nah, sakitnya namanya AIDS gitu ya. Jadi HIV itu adalah nama
virusnya, adapun kalau yang AIDS itu adalah nama sakitnya, gitu ya. AIDS itu singkatan dari apa, kan gitu. AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, ya. Artinya kondisi yang bikin seseorang itu sistem kekebalan tubuhnya rendah, ya, akibat dari terserang HIV itu tadi. Sehingga muncul gejala-gejala yang disebabkan karena HIV tadi. Jadi gambarannya begitu. Bedanya satunya penyebabnya, satunya adalah penyakitnya. Begitu. Baik, dokter. Jadi nama penyakitnya AIDS ya, Dok ya. Dan juga nama Ya, virusnya itu HIV. Yang mana hmm, HIV virus ini menyebabkan penurunan apa, Dok? Imunitas tubuh seperti itu ya, kurang lebih. betul, ya, Baik. Yang kita tahu juga ya, Dok ya, secara umum ini HIV AIDS itu penyebabnya berarti melalui penularan ya, Dok ya. betul. Nah itu bagaimana, Dok, proses atau cara penularan dari HIV AIDS ini, Dok? Baik ya. Jadi penurunan HIV itu utamanya adalah melalui cairan tubuh. Cairan tubuh itu apa? Yang kita kenal barangkali penularan HIV itu lewat hubungan badan. Iya, karena mereka ada kontak cairan tubuh dan kontak mukosa secara langsung. Tetapi selain itu, ada juga penyebaran yang lain. Di antaranya adalah penyebaran dari seorang ibu kepada anaknya pada saat proses persalinan. Ibu yang menderita yang sakit HIV, kemudian menularan kepada anaknya pada proses persalinan. Kemudian yang berikutnya adalah proses persalinan yang melalui darah. Jadi misalnya ada transfusi, kemudian di dalam komponen transfusi yang diberikan itu ada virus HIV-nya. Nah itu maka bisa menular lewat situ. Tapi alhamdulillah untuk saat ini metode screening di bank darah kita, baik dari PMI maupun di rumah sakit itu sudah cukup bagus. Sehingga sudah mewajibkan untuk screening HIV juga masuk dalam protokol. Jadi insya Allah untuk penularan lewat transfusi pada zaman sekarang ini bisa cukup rendah. Kemudian yang berikutnya adalah penularan yang melalui suntikan. Baik suntikan misalnya, kalau suntikan kita barangkali identiknya adalah suntikan zat-zat terlarang gitu, yang saling bertukar, kemudian salah satunya ada yang terinfeksi HIV, kemudian dia tertular. Ya, it's okay itu iya. Tetapi kondisi lain juga bisa. Bisa jadi tenaga kesehatan ya, qadarullah ketika membantu pasien yang sakit atau yang terkena HIV, jarumnya tidak sengaja kena dia, maka ini juga risiko untuk tertular, gitu. Atau penggunaan tindakan-tindakan medis yang lain, gitu. Jadi artinya dari sekian banyak tadi penularan HIV, tidak selalu bahwa mereka yang kena HIV itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang. Ada kelompok yang bayi baru lahir yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, kemudian qadarullah dia sakit. Dan itu dibawa sampai kemudian dia dewasa. Ada juga orang yang niatnya ingin membantu, tapi qadarullah terkena karena tidak sengaja karena kecelakaan misalnya. Atau orang yang niatnya berobat, ya transfusi darah, tapi karena ternyata ada miss di situ sehingga darah yang ditransfusikan kemudian mengandung HIV sehingga dia tertular dengan HIV. Jadi itu adalah beberapa metode cara tertularnya seseorang dengan HIV. Seperti itu. Baik, dokter. Selanjutnya, Dok, tadi kan AIDS ini apa namanya yang disebabkan atau melalui virus HIV ini menyebabkan penurunan imunitas tubuh ya, Dok ya. Nah, bagaimana HIV AIDS ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, Dok, ketika seseorang menderita penyakit ini, Dok? Ya, baik. Jadi
yang diserang dari virus HIV itu adalah sistem imun seseorang. Jadi dia tidak bikin orangnya batuk, tidak bikin orangnya demam, tidak bikin orangnya nyeri. Jadi dia menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Jadi yang dilumpuhkan adalah tentara-tentara di dalam tubuh kita. Ibaratnya dalam sebuah negara, maka tentaranya itu dilumpuhkan. Baik personilnya maupun sistemnya. Sehingga ketika berikutnya ada musuh yang datang, maka sudah koyak, porak-poranda, tidak bisa apa-apa lagi. Itulah yang terjadi pada pasien-pasien penderita HIV. Jadi kalau orang kena HIV ada gejalanya enggak? Tidak ada. Ya, ketika dia tidak terinfeksi yang lain. Tetapi karena sistem pertahanan tubuhnya yang lemah, jadi dia rentan untuk terinfeksi macam-macam. Nah, ketika terinfeksi macam-macam itulah kemudian dia memunculkan gejala sesuai dengan infeksi yang diderita pada saat itu. Atau bahkan sebagian di antara mereka tidak ada gejalanya karena respon tubuhnya tidak ada. Tiba-tiba sudah dalam kondisi yang remuk badannya. Begitu kira-kira. Baik, dokter. Jadi sistem imun yang diserang ya dan kemudian menyebabkan seseorang yang menderita penyakit HIV/AIDS ini mudah terserang penyakit gitu ya, Dok ya. Karena sistem mudah terserang infeksi. ya. Apapun itu. Baik. Dan gejalanya adalah ya gejala penyakit yang menyerang imunnya saat itu gitu ya, Dok ya, berarti. Iya, betul. Nah, lalu Dok, tadi sempat sekilas disampaikan juga tidak ada gejala yang spesifik ke HIV/AIDS, melainkan gejala sesuai penyakit yang seseorang itu terima waktu itu karena imunitasnya menurun. Nah, lalu Dok, bagaimana mendeteksi gitu Dok, gejala penyakit biasa atau gejala penyakit yang dia nampak biasa tapi ini disebabkan karena lemahnya imun yang disebabkan oleh HIV/AIDS. Mungkin ada gejala-gejala yang perlu diwaspadai seperti itu Dok untuk seseorang? Oke. Gejalanya sangat bervariasi tergantung dari satu. Yang pertama adalah tergantung dari derajat imunitasnya dia. Karena namanya pertahanan itu diserang, kan sistem pertahanannya turun. Ada yang mungkin hanya turun 10%, ada yang turun 50%, ada yang turun 90%. Jadi sisanya hanya tinggal 10%. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kerentanan orang tersebut untuk terinfeksi bervariasi. Ada yang dia pertahanan tubuhnya masih 80% lah. Jadi dia mengidap HIV barangkali stadium yang awal, stadium 1. Maka gejalanya tidak ada gejala yang spesifik. Ya, hanya barangkali limfadenopati. Jadi ada kelenjar getah beningnya itu mengalami pembengkakan. Sudah hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Tapi ketika sistem imunnya dia lebih turun lagi, maka bisa diikuti oleh penurunan berat badan. Terus mulai ada sariawan-sariawan di bibir, ya, mulai ada ruam-ruam di kulit. Dia gampang kena herpes, ya, pileknya nggak sembuh-sembuh, ya. Itu kalau udah masuk stadium 2. Nah, makin rendah lagi imunnya, dia masuk pada stadium 3. Apa tandanya? Orangnya jadi mudah kena TBC, ya. Karena Indonesia kan ranking 2 tuh di dunia, ya. Jadi dia lompat-lompat aja ranking 2, ranking 3 gitu-gitu, ya. Jadi TBC-nya banyak di tempat kita sehingga orang-orang HIV itu dia rentan untuk terinfeksi TBC. Kemudian juga sering diare, orangnya tambah kurus, ya. Sariawannya makin banyak. Terus mulai ada gangguan-gangguan di lab tuh, HB-nya makin turun, makin pucat gitu. Lebih parah lagi kalau sudah sistem imunnya minimal. Jadi sudah stadium 4 HIV-nya. Nah, kalau sudah itu ya sudah,
tambah kurus orangnya. Infeksinya tidak hanya menyerang di kulit, di paru-paru, tapi sudah sampai ke otak. Infeksinya sudah sampai ke mata. Seperti itu kira-kira gambaran gejalanya dan perjalanannya dia. Baik dok. Lalu dok, pada beberapa momen itu kan ada tes HIV AIDS dok, seperti misalnya sebelum nikah ya, atau program pranikah dari pemerintah. Nah dan juga Ya, tadi, tapi itu kan jarang-jarang dok jika secara apa namanya formal, jika kita mengikuti jadwal atau momen tersebut ya. Dan disampaikan oleh dokter juga tidak ada gejala spesifik, dan mungkin gejala umumnya orang mungkin lebih mudah sakit ya, sakit-sakit tertentu seperti yang terakhir tadi disampaikan. Berkaitan dengan ini, penting nggak sih dok kita itu tes HIV AIDS secara rutin gitu dok? ya, baik. Jadi kalau tes, tadi kan kita sudah belajar, gejalanya tidak spesifik. Yang kedua, penularannya jelas. Kontak dengan cairan tubuh orang lain yang menderita HIV juga. Dan jangan lupa, habis kontak tidak langsung sakit besoknya. Baru sakit setelah beberapa tahun berikutnya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun gitu kan. Baru ketahuan kalau dia tertular misalnya. Nah, apakah kita wajib cek rutin? Tidak. Tidak ada anjuran untuk cek rutin HIV. Nah, kecuali mereka yang memang satu, orang-orang yang ada tanda-tanda infeksi yang tadi kita sebutkan. Yang kedua adalah orang-orang yang berisiko. Ya mohon maaf, kalau orang-orang berisiko itu kadang memang dia aktivitasnya rentan untuk terinfeksi HIV. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga medis. Ini tenaga medis sebelum masuk rumah sakit pasti akan dites. Karena kita pengen tahu bahwa sebelum dia masuk dalam kondisi aman. Sehingga nanti ketika ada sesuatu bisa diberikan pencegahan. Yang ketiga, yang berapa ya? Keempat ya, adalah orang yang mau menikah. Ini dalam rangka menjauhkan kita dari prasangka. Jadi sebelum menikah starting point-nya sudah jelas. Oh ya, starting point-nya sama-sama negatif, alhamdulillah, gitu kan? Meskipun ada namanya window period. Window period itu setelah orang terinfeksi dites belum tentu hasilnya negatif. Dia rentangnya 3-6 bulan, dia sangat mungkin masih negatif ketika setelah paparan. Tapi alhamdulillah pemerintah kita sudah memfasilitasi itu untuk yang mau menikah. Jadi itu syarat wajib. Kalau tidak ada itu, nggak bisa didaftarkan di KUA. Kalau nikahnya tidak lewat KUA ya bisa-bisa aja gitu kan. Tapi kalau kita pakai aturan legal formal di Indonesia yang nikah di KUA, maka harus ada tes HIV. Dan itu salah satu hal yang patut kita syukuri. Sehingga tidak ada prasangka di antara pasangan suami istri yang baru menikah. Begitu kira-kira. Untuk yang tidak ada itu masalah itu maka tidak perlu untuk cek rutin HIV. Jadi kita anggap bahwa negatif insya Allah kalau tidak ada potensi-potensi terinfeksi. Baik dokter. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami informasikan lagi bagi yang baru saja bergabung, pendengar Radio Muslim Jogja, pemirsa Niaga TV, dan pendengar Radio Roja Kendari dimanapun berada. Kita masih ada di program acara Halo Dokter. Kita dibersamai oleh Dr. Taufik Indrawan, SPPD, Spesialis Penyakit Dalam. Kita membahas tentang penyakit HIV AIDS. Tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, lalu gejala, dan juga penyebabnya, bagaimana penularannya ya. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita seputar HIV AIDS. Bisa disampaikan ke nomor interaktif 0823 2727 5333. Jangan lupa untuk pertanyaan bisa disertakan jenis kelamin, lalu umur, usia ya, dan mungkin riwayat penyakit sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Bisa juga telepon langsung, bisa telepon sekarang ke nomor 0823 2727 5333 untuk berkonsultasi langsung bersama Dr. Taufik Indrawan, Spesialis Penyakit Dalam. Kita lanjutkan dulu. Baik dok, selanjutnya dok, HIV AIDS ini apakah bisa disembuhkan secara total gitu dok?
Silakan dokter. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau untuk sembuh kemudian bebas HIV tidak. Ya. Tapi kalau untuk kondisi imunnya yang stabil, it's okay, insya Allah bisa. Jadi pasien-pasien yang menderita HIV itu kemudian diberikan terapi ARV namanya, antiretroviral. Jadi tujuannya adalah agar sistem imunnya, tentara-tentaranya yang mati itu tidak banyak gitu gampangannya. Sehingga kalau pertahanan tubuhnya baik, harapannya dia tidak kena infeksi macam-macam. Nah, nanti yang akan dimonitor dalam perjalanannya kita melihat satu kadar virusnya. Virusnya masih cukup banyak apa tidak. Harapannya setelah mendapatkan terapi, virusnya turun karena ditekan. Yang kedua, sistem imunnya juga dinilai. Ya. Sistem imunnya harapannya akan meningkat, makin hari makin baik. Dan kondisi secara umumnya. Kondisi secara umumnya kalau yang tadi berat badannya turun, ya mulai naik. Dia sudah tidak lagi kena infeksi macam-macam gitu ya. Itu harapan kita pengobatan. Tapi untuk kemudian sembuh total pada saat ini belum bisa. Gitu. Jadi masih harus dengan pengobatan rutin untuk menjaga stabilitas imun penderita HIV. Baik dok, jadi tidak bisa sembuh secara total untuk saat ini ya dok ya, tapi bisa diminimalisir kerusakan imunitasnya atau menjaga kestabilan imunitasnya. Lalu dok, mungkin bisa diceritakan dok bagaimana metode-metode pengobatan dalam hal ini dok yang tersedia untuk penderita HIV/AIDS saat ini dok. Ya, obatnya namanya ARV tadi paket, sudah dari pemerintah. Obatnya gratis. Baik. Ya, obatnya gratis dan nanti secara berkala akan dilakukan evaluasi baik kondisi tubuh secara umum dan juga laboratoriumnya. Baik dok, jadi itu Namanya ARV tadi ya, antiretroviral. ARV ini ada banyak modelnya, ada banyak pilihannya, tetapi nanti untuk pemberiannya akan disesuaikan dengan kondisi orang tersebut, fasilitas yang ada, dan respon terapi. Jadi misalkan dia dapat paket A, karena satu obat itu biasanya ada beberapa obat yang digabung jadi satu. Nah misalnya dia dapat paket A, kemudian dievaluasi 3 bulan, 6 bulan, ya, kok tidak ada perbaikan, maka kita perlu memikirkan untuk diganti dengan obat B yang harapannya bisa lebih baik. Oh, obat B kok tidak baik juga, maka ada opsi untuk mengganti dengan obat C. Sehingga beberapa opsi itulah yang kemudian bisa diberikan kepada pasien. Tentu juga kita melihat kondisi pasien ini, apakah dia ada gangguan ginjal misalnya, atau ada gangguan liver, atau ada gangguan di darahnya, sehingga pilihannya itu akan sifatnya individual. Satu orang dengan orang yang lain sangat mungkin obatnya berbeda. Begitu. baik dok. Dan itu berarti dikonsumsi seumur hidup ya dok ya? Iya. Baik. Jadi dia harus berteman dengan ARV itu. Baik dok. Baik, selanjutnya kita mungkin akan mulai bacakan pertanyaan yang sudah kita terima dari pendengar ya. Kami informasikan lagi, silakan para pendengar dan kaum muslimin sekalian, pemirsa dimanapun berada, silakan yang ingin bertanya bisa sampaikan ke nomor interaktif 0823 2727 5333. Kita bacakan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama dokter. Mohon dijelaskan dokter, pencegahan, mungkin maksud salah pencegahan atas nama tidak stigma dan diskriminasi serta secara praktik dan pragmatis adalah pemberian kontrasepsi pada kelompok kunci. Akan tetapi secara moral dan Islam seolah kita membiarkan mereka berzina atau melakukan perilaku seksual menyimpang. Bagaimana kita mendorong mereka atau sebagian orang yang menderita HIV/AIDS itu untuk bertaubat karena
Bagi sebagian orang, solusinya adalah taubat dan tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang atau kemaksiatan yang juga beresiko pada penyakit ini. Baik, mungkin bisa langsung dijawab diberikan saja ya. masukan atau Ya. jawaban dok dari pertanyaan ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang berat ya. Jadi kita menjawabnya bagaimana ini? Oke, pencegahan HIV itu yang paling kunci utamanya hanya satu, yaitu jadilah pribadi yang baik, yang nurut sama aturan Allah. Udah cukup. Kalau itu sudah dijaga, maka itu insya Allah sudah menutup banyak pintu-pintu untuk terkena HIV. Adapun kalau udah seperti itu, terus kemudian kok masih kena, qadarullah tadi lewat jalan-jalan yang memang tidak diharapkan, seperti misalnya anak yang tertular dari ibunya, kan kita tidak bisa memilih siapa ibu kita, gitu kan? Itu bagian dari takdir. Terus dari transfusi atau dari ketusuk jarum misalnya, maka itu adalah takdir. Dan yang seperti itu tidak ada hukuman apapun bagi orangnya, maka itu adalah ujian. Dan orangnya perlu bersabar. Terus berikutnya apa? Jadi kalau yang penularan yang banyak terjadi itu kan penularan yang melalui hubungan badan ya. Hubungan badan baik laki-laki perempuan, perempuan laki-laki laki-laki. Jadi hubungan biologis lah ya. Nah, hubungan biologis ini memang salah satu perilaku yang cukup rentan. Dia tidak hanya menularkan HIV-nya, tetapi juga menularkan infeksi-infeksi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Nah, sehingga perlu hati-hati. Perlu hati-hatinya bagaimana? Yang pertama tadi kita ikut program pemerintah. Yang mau syaratnya berhubungan itu kan harus menikah. Kalau tidak menikah, kan tidak boleh, ya kan? Aturannya begitu. Tidak ada sampai sekarang tidak ada yang membolehkan dan tidak ada yang membenarkan. Baik aturan agama, aturan syariat, ataupun aturan legal formal hukum di Indonesia tidak diperbolehkan. Harus melalui pernikahan. Dan pernikahan di Indonesia harus dites HIV. Maka prosedur itu yang harus dikerjakan sebagai terapi atau sebagai tindakan pencegahan untuk biar orang tersebut tidak terkena HIV. Ketika kita startnya adalah sama-sama negatif, maka yang berikutnya adalah kita harus konsisten, berkomitmen dengan pernikahan yang sudah ditakdirkan untuk kita. Nah, dengan kita komitmen itu menjaga aturan-aturan Allah, menjaga aturan-aturan kita sebagai orang timur ya katanya, maka insya Allah kita akan aman. Udah cukup itu. Nah, berikutnya adalah mereka orang-orang yang mohon maaf memang perlu perhatian khusus. Ya, di antaranya adalah isu-isu tentang LGBT misalnya, ya. Laki-laki, perempuan-perempuan ya, atau yang berhubungan di luar pasangannya. Nah, ini akan menjadi sangat berisiko. Kenapa? Karena tidak terkontrol. Tadi realnya, pakemnya sudah ada. Yang mau berhubungan harus menikah. Yang mau menikah harus dites. Jadi semua terbuka. Kalau pakem itu dilanggar, maka harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya? Risiko tertular, yaitu salah sendiri kan begitu. Tapi kita di rumah sakit ya, ketika kita bertemu dengan pasien-pasien HIV, maka tidak semua dari mereka itu adalah pelaku. Ada sebagian di antara mereka yang korban. Korban dalam artian tadi ya, yang kita sebutkan di awal. Nah, bagaimana terus kemudian kita
bersikap atas hal ini. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita mendengar adanya pembagian alat kontrasepsi misalnya di tempat-tempat yang berisiko. Kalau ditanya apa peran kita, maka tanyalah diri kita sendiri. Di mana posisi kita? Di mana peran kita? Itu yang harus dijawab. Kita sebagai seorang muslim pasti punya peran masing-masing. Kalau kami sebagai tenaga kesehatan ya, sebagai dokter, maka tugas kami adalah merawat pasien-pasien HIV, kemudian menjaga agar mereka tetap sehat, dan menjaga agar mereka tidak menularkan pada yang lain. Ya. Tidak menularkan dengan cara apa? Dengan cara kembali pada aturan yang sudah makem. Relnya seperti apa itu yang harus dijaga. Itu yang kita sampaikan, itu yang kita edukasikan kepada pasien-pasien kita. Kami konteksnya adalah sebagai tenaga kesehatan. Nah, bagi pendengar atau pemirsa yang Allah kasih kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala daerah, kepala desa misalnya, maka tugasnya berbeda dari kami. Tugasnya kepala daerah, tugasnya pemimpin adalah dia punya kewenangan, dia punya kesempatan untuk membuat peraturan dan regulasi di wilayah yang menjadi skopnya. Maka di wilayah itu yang harus dia jaga. Saya tidak ingin ada tempat-tempat yang berisiko. Ya ayo, ditutup, diberikan solusi yang lebih baik. Karena kapasitasnya adalah sebagai pemimpin. Maka ini kita alhamdulillah ya, dalam beberapa waktu terakhir ada pemimpin-pemimpin baru. Maka mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau yang terpilih membuat kebijakan-kebijakan regulasi yang kemudian turut menjaga pakem yang tadi sudah diatur oleh syariat, sudah diatur oleh negara kita. Berikutnya, kalau posisi kita adalah sebagai seorang pendidik, sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai ustadz, ayo kita kampanyekan, ayo kita suarakan agar orang-orang itu kembali kepada fitrahnya. Ya, kalau kita kembali kepada aturan awal, insya Allah aman. Itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak termasuk semua itu? Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan posisi kita. Saya pengen jadi aktivis untuk membantu penderita-penderita HIV. Silahkan bantu mereka untuk bisa merawat diri, menjaga diri, termasuk menjaga dari hubungan-hubungan yang tidak diperbolehkan. Tentu mengajarkan hal ini bukan hal yang mudah. Pengalaman kami, rejeksi, penolakan itu pasti ada. Mereka tahu mereka salah. Mereka sudah diingatkan. Kami tahu kok bahwa yang kami lakukan ini tidak benar, salah. Terus kalau kita sudah tahu, mau dikasih tahu kayak apa kan juga nggak bisa. Maka tugas kita adalah melakukan konseling. Ini yang punya kemampuan untuk konseling, kami dibantu. Kita bareng-bareng untuk melakukan konseling. Untuk apa? Mencari tahu. Kenapa perilaku berisiko ini, perilaku yang terlarang ini masih tetap dijalankan? Apa masalahnya? Sehingga nanti lahirlah solusi-solusi yang dia aplikatif dan individual. Nah, ketika ini bisa terlaksana dengan baik, maka mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang tepat guna. Jangan hanya kita ketika ada kebijakan bahwa ini bagi-bagi ini, terus kemudian nggak boleh. It's okay nggak boleh.
barangkali itu bukan solusi yang baik, tapi ayo kita sama-sama, di mana posisi kita, disitulah kita harus menjaga. Itu kira-kira bisa kita sampaikan. Dan mengajak kepada taubat itu adalah hal yang wajib dilakukan, tetapi metodenya, caranya, itu yang menjadi catatan, itu yang harus kita perhatikan, agar orang-orang ini bisa kembali kepada rel yang benar dengan cara-cara yang baik. Begitu kira-kira. Baik dokter, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Dokter Taufik. Ada pertanyaan berikutnya, dua pertanyaan yang hampir mirip ya dok ya, yang mungkin masih berkaitan dengan sosial juga ya di masyarakat terkait dengan HIV/AIDS ini. Pertanyaan pertama, bagaimana protokol kesehatan bagi seorang yang punya teman atau ketika bersosial dengan HIV/AIDS? Lalu yang kedua hampir sama, kita tahu jika ada teman yang menderita HIV/AIDS, bagaimana apakah baiknya dijauhi atau ada batasan atau tetap menjalin hubungan seperti biasa, dan bagaimana cara mendukung teman atau orang terdekat dengan menderita HIV/AIDS? Mohon penjelasannya Dokter Taufik. Baik, terima kasih ya. Nah, ini juga banyak kegundahan di antara kita ketika kita berteman dengan HIV. Satu yang harus kita nilai, bertemanlah dengan orang yang baik. Apakah penderita HIV itu orang yang tidak baik? Tidak selalu. Ada di antara mereka yang dengan sakitnya itu Allah berikan hidayah. Bisa jadi mereka lebih solih dari kita. Bisa jadi mereka lebih dekat kepada Allah daripada kita. Nah, pada orang-orang tersebut apa kita harus menjauhinya? Tentu tidak. Ya. Dan kita perlu mensupport dia dalam pengobatannya. Ya. Nah, bagaimana kita berinteraksi? Maka interaksilah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Karena ketika kita bersalaman, kita bersentuhan, ketika kita ngobrol, kita lakukan tatap muka, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada penularan melalui cara-cara itu. Yang penting kita tahu bagaimana cara penularannya. Kalau kita tahu, sudah tahu ilmunya, maka insya Allah aman. Kemudian bagaimana kita mendukung mereka? Cara mendukungnya bervariasi. Kalau kita sebagai teman, kita berikan support. Support untuk dia mengikuti pengobatan secara kontinu. Karena pengobatannya dilakukan seumur hidup. Yang kedua, jangan lupa kita juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Biar tidak terjerumus lagi kepada hal-hal yang negatif kalau penyebabnya adalah negatif. Kalau penyebabnya itu adalah kecelakaan atau takdir yang tidak bisa dicegah, ya sudah. Justru kita perlu mensupport dia untuk bisa lebih bersemangat. Gitu ya. Jadi pengobatan, kemudian yang kedua adalah support secara sosial ya. Dan kalau diperlukan, kita boleh membantu untuk mencarikan pekerjaan. Membantu biar mereka bisa terbebas dari masalah finansial. Seperti itu yang bisa kita bantu. Jadi bantulah sebagaimana kita membantu orang lain yang dengan muamalah yang baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya dokter. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ya, sebelumnya kita informasikan kembali bagi yang ingin bertanya, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Bagi yang ingin bertanya melalui telepon juga kami persilakan bisa telepon sekarang ke nomor yang sama 0823 2727 5333. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dokter. Dokter, apakah orang yang hidup dengan HIV dapat memiliki hubungan seksual yang sehat dan aman? Bagaimana solusi bagi penderita HIV/AIDS jika ingin menikah dan berusaha memperbaiki diri? Mohon penjelasannya, dokter. Baik, terima kasih ya. Ini juga sulit ya. Yang pertama, harus tahu sama tahu. Jadi harus terbuka kepada pasangannya. Kalau belum menikah ya.
Kalau sudah menikah ternyata qadarullah sakit, entah sebabnya dari manapun, maka terbukalah. Risiko penularan itu ada. Gitu ya. Nah, sehingga yang pertama adalah keterbukaan. Satu dengan yang lain. Yang kedua adalah pengobatan. Jadi yang dievaluasi kan ada dua ya. Status imunitasnya dan kadar virus di dalam tubuhnya. Nah, kalau dia sudah mencapai kondisi imunitas yang baik, kemudian viral load atau jumlah virusnya itu sudah tidak terdeteksi, maka dalam hitung-hitungan kita mudah-mudahan penularannya minimal. Sehingga risiko penularan satu dengan yang lain itu menjadi minimal. Meskipun tetap ada. Nah, bagi mereka lah ini yang diperlukan alat pengaman. Jadi untuk rutinitas hariannya menggunakan alat pengaman. Kalau nanti mau program hamil, maka diskusi dengan dokter yang menangani apakah ini sudah dalam kondisi aman. Aman dalam artian risiko penularannya kecil, bukan tidak ada. Dengan catatan seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, itu yang harus dikerjakan. Dan untuk mereka lah alat-alat pengaman itu salah satunya diperjualbelikan. Gitu ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dokter. Ada pertanyaan lagi tentang dokter, seberapa cepat atau bagaimana waktu seseorang bisa tahu jika dia terinfeksi HIV setelah diduga ada terkena paparan, dokter? Mohon penjelasannya, dok. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi pada saat orang habis terpapar, hari ini terpapar misalnya, saya nggak sengaja kena jarum suntik yang bekas penderita HIV. Tidak sengaja dia. Besoknya dites, insya Allah negatif. Minggu depan dites, barangkali juga masih negatif. Bulan depan dites, mungkin juga masih negatif. Padahal dia terinfeksi. Nah, ada namanya window period. Ya. Jadi, waktu jeda dari seseorang terpapar sampai terdeteksi pada tes. Ini waktunya kurang lebih rentangnya ya sekitar 2-3 bulan. Baru setelah itu kemudian positif. Begitu. Tapi untuk terjadi sakit, dia butuh bertahun-tahun. Tidak cukup 1-2 tahun pasca infeksi. Tapi yang terjadi, biasanya yang kami dapati di lapangan adalah ada orang yang melakukan kegiatan yang berisiko. Habis itu dia menyesal. Dia mengaku salah, dia bertaubat, berjanji tidak mengulangi lagi dan menjauhi perkara tersebut. Qadarullah yang tadi dia melakukan kesalahan itu kena. Nah, terus kita gimana? Bonje Pak, Bapak salah itu, Bapak dosa. Pasiennya udah tahu, dia udah tahu kalau dia berdosa. Maka tidak perlu kita tambah lagi salahkan. Maka kita perlu mensupport ya, memberikan semangat untuk bertaubat dengan penuh harap. Ya kan? Orang taubat itu kan berharap Allah mengampuninya, berharap menjadi lebih baik kan gitu ya. Nah, orang yang tadi HIV-nya nggak ada apa-apa. Tapi qadarullah selain kena HIV, dia juga tertular infeksi menular seksual yang lain. Misalnya kena GO atau kena raja singa itu yang lainnya. Sehingga datang ke kami, ke kita, dia karena sakit menular yang lain. Ya. Kemudian dicek, oh positif. Gitu.
Nah, itulah yang kemudian banyak terjadi di kita. Sehingga gejala untuk HIV-nya tidak ada, tetapi dia berbarengan dengan IMS-nya, atau infeksi yang menular lewat hubungan-hubungan tadi. Dan itu yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kita melakukan tes dan ternyata positif. Begitu ceritanya. Baik. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Baik, kita memasuki akhir acara kita ya, beberapa menit lagi. Selanjutnya, dokter mungkin bisa diberikan pertama nasihat ya bagi atau mungkin masukan ya bagi seseorang yang menderita HIV/AIDS, dok. Mungkin karena penyakit ini terdapat beberapa stigma negatif dari sebagian masyarakat dan mungkin ini pengaruh terhadap beberapa penderita AIDS yang menyebabkan mereka down seperti itu dan mungkin membuat mereka tidak pede untuk berobat lebih lanjut seperti itu. Nah, mungkin ada masukan dok terkait dengan ini. Oke, baik ya. Jadi bagi yang sakit ya, yang terinfeksi HIV, maka yang pertama kita harus berdoa sama Allah. Karena pengobatan ini hanya ikhtiar kan gitu. Ada yang berhasil mencapai target, ada yang qadarullah tidak berhasil. Meskipun sudah tertib minum obat, namanya kan ikhtiar ya. Dan kita dinilai dari ikhtiar kita, bukan hasil dari ikhtiarnya. Sehingga satu yang pertama harus dikerjakan adalah berdoa sama Allah, minta sama Allah agar dijaga. Dijaga dari sakitnya, biar sakitnya stabil, terkontrol, aman, virusnya hilang, ya, sistem imunnya baik. Yang kedua adalah dijaga dari hal-hal yang berisiko tertular, baik itu aktivitas kegiatan yang berisiko dalam tanda kutip barangkali dianggap negatif, ataupun yang positif sekalipun. Jadi kita berdoa biar tidak menularkan kalau yang sudah sakit ya. Jadi konteksnya yang sudah sakit tidak menularkan kepada yang lain. Yang ketiga berdoa mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik dari penghidupannya, lingkungannya, teman-temannya, terus kemudian tempat bekerjanya, dan seterusnya. Nah, itulah yang harus dikerjakan oleh mereka yang Allah kasih musibah dengan sakit ini. Nah, bagaimana dengan anggapan orang lain? Maka untuk yang ketakutan seperti ini, kita punya kebebasan untuk menceritakan kepada orang lain atau tidak menceritakan. Maka ceritakanlah pada orang-orang yang dipercayai. Orang-orang yang bisa menjaga rahasia, menjaga amanah. Nah, dengan itu kita ada tempat untuk sharing, kita ada tempat untuk bertukar cerita, tetapi mereka bisa menjaga rahasia kita. Sebaliknya, jika kita punya saudara, punya kerabat, punya teman yang qadarullah sakit HIV, maka jaga dia. Ya, hargai dia dan berikanlah kesempatan bagi dia untuk mendekat kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, dengan kedekatan itu maka satu akan memberikan penguatan spiritual yang optimal, penguatan psikososial yang baik, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, lebih baik jika bisa mengajak kepada kebaikan, mendekat pada Allah bersama-sama. Kalau waktunya ngaji, ayo kita ngaji bareng-bareng. Ya, lagi ada ngajian terus tilawah bareng, ayo yuk diajak aja bareng-bareng. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk mengajak kampanye HIV. Hari ini yang mengkampanyekan HIV adalah kaum-kaum orang-orang yang mohon maaf
yang barangkali kita anggap menyimpang. Kenapa? Karena kita yang di masjid tidak pernah membahas HIV dari sudut pandang syariat, ya. Dan kita tidak pernah memberikan solusi yang tepat guna, tepat sasaran. Kalau solusi secara global barangkali ya, tapi secara solusi per individu, nah ini yang kita juga perlu membangun konseling-konseling di masjid-masjid kita, di musola kita, di tempat kajian kita, konseling yang membantu mereka, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, orang-orang yang pernah terjerembab dalam kesalahan untuk bisa bangkit, menggali apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian kita bantu mencarikan solusi yang terbaik. Ini barangkali yang perlu kita hidupkan di masjid-masjid kita, di lingkungan kita, untuk apa? Untuk juga menjaga saudara-saudara kita, kaum muslimin, agar tidak jatuh pada HIV ini dan perilaku-perilaku yang negatif. Kalau mereka mengkampanyekan, orang-orang di luar sana mengkampanyekan dengan luar biasa, maka ayo kita kampanyekan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada aturan adat ketimuran yang ada di Indonesia, yang mana itu juga selaras dengan aturan syariat. Maka mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan yang terbaik untuk negeri ini, untuk lingkungan kita, dan Allah juga memberikan keberkahan bagi negeri yang kita cintai. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk bagi kita, menjaga saudara-saudara kita dan diri kita, keluarga kita semuanya dari hal-hal yang negatif, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saudara sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Dr. Taufik atas faedah dan juga sharing yang bermanfaat malam hari ini terkait dengan penyakit HIV AIDS ya. Diakhiri dengan bagaimana sikap kita ya sebagai masyarakat, juga bagaimana sikap bagi saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit ini. Semoga Allah perbaiki kehidupan kita dan keadaan kita semua dan menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Taufik Indrawan, SPPD, Spesialis Penyakit Dalam. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan keberkahan untuk Dr. Taufik dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, para pendengar dan kaum muslimin, pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Kita telah dengarkan bincang-bincang kita bersama Dr. Taufik Indrawan, SPPD, terkait dengan penyakit AIDS ya. Insya Allah pembahasan seputar kesehatan lainnya akan hadir setiap pekan hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di program acara Halo Dokter. Disiarkan live di Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.